Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Rahma dengan NIM 13086210058 dari Prodi Biologi Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu spesies alga sebagai pemenuhan mata kuliah fikologi. Berdasarkan ukuran alga, alga sendiri itu udah dibedakan menjadi mikroalga dan makroalga. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu spesies makroalga, yaitu Gracilaria sp. Gracilaria sp merupakan jenis alga merah, yaitu Rhodophyta. Ciri morfologi yang dimiliki adalah talus menyerupai silinder, licin berwarna coklat, kuning, hijau. Percabangannya itu tidak beraturan, memusat di bagian pangkal, dan bercabang ratelar, memanjang menyerupai rambut, dengan ukuran panjang berkisar 15-30 cm. Gracilaria sp ini biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar. Namun, sampai saat ini, rumput laut Gracilaria belum banyak dikembangkan. Permintaan pasar, terutama dalam industri agar-agar sampai saat ini belum tercukupi. Permintaan pasar dunia ke Indonesia yang setiap tahunnya mencapai rata-rata 21,8%, pemenuhan permintaan hanya berkisar 13,1%. Selanjutnya kita akan membahas tentang habitat Gracilaria sp. Gracilaria sp ini biasa hidup di alam dengan cara menempel pada substrat lain. Substratnya itu dasar perairan atau benda lain di daerah pasang surut. Nah, bahkan di daerah Sulawesi pada musim-musim tertentu, rumput laut jenis Gracilaria sp ini banyak terdampar di pantai karena hempasan gelombang yang jumlahnya itu sangat besar dan berakibat itu kelebihan produksi. Nah, mengatakan Gracilaria sp ini tersebar luas di sepanjang pantai dengan daerah tropis, dan umumnya tumbuhan di perairan yang mempunyai rataan terumbu karang, melekat pada substrat karang mati atau kulit kerang, dan batu gamping di daerah interdal dan subtidal. Pengetahuan tentang penyebaran tiap-tiap spesies di wilayah ini bakal sangat ngebantu untuk menentukan spesies yang akan ditanam dan yang bakal diteliti pada daerah tersebut. Perairan yang potensial di Indonesia ini hampir seluruhnya perairan pantai di tiap provinsi dapat ditumbuhi oleh berbagai macam rumput laut. Nah, selanjutnya sekarang itu kita akan membahas tentang kandungan gizi dari rumput laut Gracilaria sp. Di sini itu rumput laut Gracilaria sp itu mengandung kadar abu 8,09% BK atau bahan kering. Selanjutnya ada kadar lemak 11,05% bahan kering. Lalu kadar protein 0,31 bahan kering. Selanjutnya kadar karbohidrat 79,8 bahan kering. Lalu yang terakhir iodium 29,94 ppm BK. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang klasifikasi dari Gracilaria sp. Dapat dilihat berikut adalah klasifikasinya. Gracilaria sendiri memiliki famili yaitu Gracilaria dan genus itu Gracilaria dan spesiesnya itu Gracilaria sp. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngebahas tentang manfaat Gracilaria. Pemanfaatan agar Gracilaria sp sendiri ini di industri pangan itu sangat berkaitan dengan sifat agar yang dapat membentuk gel dengan baik. Tingginya histeresis, sifat unik gel itu yang dapat mencair dan memadat dengan pemanasan dan pendinginan, serta karakteristik sifat fisik teksturnya itu yang spesifik. Dalam industri pangan ini, Gracilaria sp ini digunakan sebagai bahan baku untuk membuat agar, roti, jelly, permen, puding, coklat, dan es krim.
Saat ini perkembangan industri itu berkembang dengan sangat pesat sehingga pemanfaatan agar semakin luas di berbagai olahan pangan. Umumnya itu agar digunakan sebagai bahan pengental pada industri es krim, jelly, permen, dan pastry. Agar juga sering digunakan dalam pembuatan sorbat, es krim, dan keju sebagai pembentuk emulasi atau stabilizer. Di Jepang, agar juga digunakan sebagai fortifikasi untuk serat pangan, sehingga pangan lebih sehat. Hmm, Biasanya agar juga dibutuhkan dalam industri minuman, seperti bir, anggur, kopi, dan sebagai penstabil minuman coklat, agar berfungsi sebagai penstabil di yogurt, keju, permen, dan produk bakery bila digunakan pada konsentrasi 0,1 sampai 1%. Nah, selanjutnya kita bakal beralih ke kolom samping. Kita bakal ngebahas tentang pemanfaatan agar alga gracilaria pada industri non-pangan. Agar ini dapat digunakan pada berbagai industri. Sebagian besar, sekitar 80% itu digunakan pada industri pangan, lalu sisanya 20% itu digunakan pada industri non-pangan. Saat ini, agar digunakan pada industri tekstil, kosmetik, farmasi, lalu ada medis untuk bakteri. Di sini untuk bidang farmasinya itu agar itu digunakan untuk obat pencahar atau peluntur. Lalu yang kedua itu untuk pembungkus kapsul untuk antibiotik dan vitamin. Yang kedua, lalu di sini ada agar di bidang pemanfaatan agar itu di bidang mikrobiologi dan bioteknologi itu untuk pasta gigi, semir sepatu, dan kertas. Nah, yang terakhir itu di bidang tekstil itu ada manfaatnya itu sebagai untuk melindungi kain sutra. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang reproduksi gracilaria. Yang pertama itu, gracilaria itu berkembang biak secara aseksual atau pembentukan spora. Yaitu dengan cara membentuk macam-macam spora. Pembentukan spora ini biasa terjadi pada monosporangia yang berisi satu monospora terbentuk dalam sporangium yang merupakan metamorfase dari sel-sel vegetatif. Perkembangbiakan seperti ini itu biasa terjadi pada subkelas Bangioidea pada Florade. Terjadi dengan bantuan Carpospora, Tetraspora, Biospora, Polispora, dan Parasopora. Yang kedua itu berkembang biak secara seksual oogami, suatu proses di mana gamet betina berada dalam gametofit dibuahi oleh sperma yang disebut spermatid yang dihasilkan oleh gametofit jantan. Pembuahan ini terjadi setelah sperma mencapai trikogin, yaitu tonjolan seperti duri yang terdapat pada gamet betina sporafit. Lalu sporafit ini membebaskan karpospora diploid yang bergerak kemudian bertunas memasuki tahap sporofit berikutnya. Zigot yang hidup dinamakan tetrasporofit. Ketika dewasa, tetrasporofit ini menghasilkan sporangia. Lalu yang di dalamnya terjadi meiosis dengan membentuk tetraspora haploid. Masing-masing tetraspora ini bercambah menjadi gametofit jantan dan betina. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.